Awalnya Desa Sidorejo ini dari ekstremigrasi yang pendataan tahun 1980 dan bersifat peran umum, sasaran lahan pangan, dan selama itu tanah gagal karena tanahnya nggak cocok untuk lahan pangan, jadi mengalami kegagalan dan krisis pangan. Terpaksa pemerintah setempat maupun dari perang dan atas itu mengadakan transisi. Yang dengan transisi adalah pola tanam pangan menjadi bertran. Sasarannya adalah kebun sawit. Nah, setelah tahun 91 sampai 95 sudah tanam sawit sudah terhasil dan masyarakat pun bisa menikmati hasilnya di tahun 95 itu dalam kehidupannya layak. Tapi kerukunan dan gotong royongan tetap terlestarikan untuk masa depan kelanjutannya. Nyatanya sekarang terwujudlah kesejahteraan masyarakat yang seperti ini. Kita sama-sama untuk memikir masa depan, contohnya panen, mungkin yang kerepotan kita bantu bersama. Terus masalah hasil kita bagi merata bersama. Permasalahan itulah terwujudnya kepersatuan warga dan kebersamaan masalah hasil dari terwujudnya kehidupan yang bergotong royongan. Waktu Pak Aris jadi perangkat desa, Arifin Jair itu mengadakan musyawarah, datang ke desa Kecamatan Kluwang, mengumpulkan warga, seluruh warga Sidorejo. Ada yang daerah lain, desa lain itu mewakili. Di situ memang dia tuh menekankan masyarakat itu bahwa tanah hak transmigrasi itu diadakan rencana perpindahan relokasi dari pertanian dipindah ke perkebunan kelapa sawit. Dia ngasih saran, waktu itu dia kunjungan ke Medan balik dari sana berapa bulan dia menawarkan itu. Jadi satu-satunya jalan warga itu mengikuti sarannya dia tadi. Dari pengelolaan nol sawit ini ya penanganannya PT Indoli Guaman Arum Jaya. Yang didapatkan warga adalah ongkos karyawan karena tenaga kerjanya diprioritaskan untuk warga itu sendiri. Jadi warga yang ngerjain dia mendapatkan upah dari PT Indoli itu. Itu yang didapatkan selama sawit ditangani perusahaan. Masyarakat di Desa Sidorejo ini semuanya kan punya kesadaran masing-masing untuk beraktivitas bergotong royong, untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu. Gotong royongnya kita kerja bakti dan swadayanya itu buat kamling, buat gorong-gorong, sama peralatan hajatan. Program-program yang kami laksanakan, yang jelas terutama kita ya sudah berembuk bersama, musyawarah bersama, yaitu untuk menjalankan yaitu program-program yang sudah berjalan untuk bersama-sama bergotong royong itu membangun Desa Sidorejo. Replanting ini ya, perkebunan yaitu sawit masyarakat ini dalam waktu sudah 25 tahun itu harus ditumbang karena hasilnya kan nggak produktif. Maka kami selaku pemerintah desa ya bersama dengan tani sawit itu ya mengadakan program replanting. Sebelumnya sudah kita persiapkan. Kalau tidak replanting, jadi pendapatan masyarakat kan sudah sangat rendah karena sudah tidak maksimal lagi, batangan sudah tinggi, hasilnya sudah kurang. Nah, maka dari itu saya selaku pemerintah desa mengajak seluruh petani ya kita harus memprogramkan replanting tersebut. Mulai replanting masyarakat kami petani plasma tahun 2017 sampai sekarang. Program-program replanting tadi sudah terlaksana sehingga masyarakat Desa Sidorejo bisa bersama-sama ekonominya merata semua. Jadi dengan adanya perubahan sebelum dan sesudahnya replanting ini tentunya banyak sekali peningkatan-peningkatan yang saat ini diterima dampak positif oleh masyarakat khususnya Desa Sidorejo. Untuk kerjasamanya dengan KUD dan pemerintah desa selama ini mendukung secara administrasi. Tanpa adanya desa mendukung kami juga tidak bisa berjalan karena koperasi ini adalah aset daripada desa. Legalitas, kurang data-data yang kami butuhkan dari pihak desa selalu menyupport dan mempermudah data-data yang kami butuhkan. Gotong royongan ini sangat-sangat mendukung sekali sehingga dengan wujudnya kebersamaan ini bisa terwujud keberhasilan yang nyata.
untuk program BUMDes yang sudah ini yang mulai berjalan tahun ini, yaitu pembangunan pom minyak satu harga. Intinya kerjasama. Pom bensin untuk saat ini sudah 80% pembangunan. Yang kedua, yang itu akan kami juga mengembangkan wisata desa atau wahana desa. Kami yang sudah menyiapkan lahan lebih kurang 4 hektar. Itu sudah kami gali pembuatan waduk dan pembuatan pulau di tengah waduk. Sudah jadi juga master plan-nya untuk wahana desa atau wisata desanya. Dan juga akan kami mengembangkan juga, yaitu membantu petani mandiri ya bersama dengan BUMDes itu supaya memutus dengan tengkulak-tengkulak kelapa sawit. Itu bisa terbantu sesuai harapan, sesuai harga, ya seperti contohnya harga diskon. Kami tetap ya berusaha bagaimana caranya untuk ya meningkatkan BUMDes Smart yang sudah berjalan ini. Yang membuat masyarakat desa percaya dan yakin terhadap pemerintah desa adalah budaya gotong royong dan swadaya masyarakat itu sendiri. Kami berangkat dari budaya itu dalam berinovasi dan mengembangkan potensi. Bentuk konkretnya adalah replanting kelapa sawit. Gotong royong dan swadaya masyarakat menjadi modal kunci sukses kami membangun desa dari awal hingga sekarang, sehingga SDGs nomor 1, desa tanpa kemiskinan, 8, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, 9, inovasi dan infrastruktur desa, yang ke-10, desa tanpa kesenjangan, 18, kelembagaan desa dinamis dan budaya yang adaptif dapat terlaksana dan terhubung erat dengan konsep desa Sidoarjo yang akur, aman, kebersamaan, unggul, religius.